Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tempat usaha milik teman-teman sudah termasuk kategori PKP, ada satu kewajiban penting yang tidak boleh terlewat, yaitu pembayaran PPh 21. Lalu, bagaimana cara melakukan pencatatannya di aplikasi IPOS maupun ke toko? Silakan simak langkah mudahnya di video tutorial berikut ini. Trigonal Tutorial. Biasanya PPh 21 ini sudah dipotong setiap bulan, bahkan sudah dibayarkan ke DCP. Tapi di program IPOS belum dicatat. Jadi caranya itu untuk langkah yang pertama, kita bisa membuatkan akun hutang PPh 21 dari menu akuntansi, lalu ke bagian daftar perkiraan. Teman-teman bisa input di bagian kewajiban, kita tambahkan aja hutang PPh 21. Nah, ini kita bisa pilih ya. Jadi saya isikan yang belum ada nih kodenya. Kalau sudah, hutang PPh 21. Sudah, kita simpan. Langkah selanjutnya, kita bisa menyesuaikan aja untuk ini ya, biaya gaji karyawan kalau memang mau digabung. Kalau memang ingin dipisah, maka di sini kita bisa membuatkan akun masing-masing nama dari karyawannya, biaya gaji karyawan A, karyawan B, karyawan C, dan lain-lain gitu ya. Di sini saya contohkan menggunakan akun biaya gaji pegawai ya. Nah, selanjutnya untuk langkah yang kedua, kita bisa melakukan jurnal manualnya. Nah, untuk pencatatannya seperti ini. Jadi kan untuk pembayaran gaji kita pastinya itu input pembayaran gaji dulu ya. Nanti uang kas kita berkurang dan kita input juga PPh 21. Nanti kalau memang sudah kita ingin bayarkan di bulan depannya, itu kita bisa jurnal lagi gitu. Itu ya, nanti saya akan jelaskan dan saya akan praktekkan. Nah, selanjutnya di bagian daftar jurnal kita bisa melakukan jurnal yang pertama. Jurnal yang pertama itu kita bisa input nih antara pembayaran gaji, biaya gaji pegawai, lalu ada hutang PPh, dan ada kasnya. Jadi untuk posisi debit dan kreditnya kita bisa sesuaikan aja. Di sini kan karena kita melakukan pembayaran gaji pegawai, otomatis kas kita yang berkurang. Jadi kalau kas itu posisinya udah pasti kredit. Nah, untuk biaya gaji dan hutang PPh kita bisa input di bagian debit aja ya, agar nilai debit dan kreditnya itu seimbang. Untuk perhitungannya, untuk pajak yang sudah terkena PPh 21 itu biasanya rata-rata di atas UMR masing-masing daerah. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Ini gajinya itu 1 juta. Kalau pembayaran PPh karyawan biasanya lebih dari 4,5 juta. Tapi ini hanya contoh aja ya teman-teman untuk cara inputnya. Jadi untuk perhitungannya teman-teman bisa sesuaikan aja dengan perhitungan dari DCP. Contoh biaya gaji pegawai 1 juta. Nah, untuk hutang PPh-nya itu biasanya ada persenannya gitu ya. Contoh misalkan ini saya contoh aja ya, 100.000, maka diposisikan adalah kredit. Lalu untuk kas kecil, karena kita melakukan pembayaran gaji pegawai, maka kas kecil diposisikan sebagai kredit. Nah, ini saya isikan 900.000. Posisi nilai debitnya dan kreditnya sudah sama. Kalau sudah bisa disimpan ya. Nah, coba kita cek di bagian laporan neraca. Jadi ada keterangan hutang PPh 21 senilai 100.000. Biasanya untuk pembayaran PPh 21-nya itu di bulan depannya. Jadi kita bisa catat sebagai hutang PPh 21 dulu di bulan pada saat pembayaran gaji karyawannya. Jadi kalau sudah melakukan jurnal yang pertama dengan pembayaran gaji, maka pada saat kita melakukan pembayaran PPh 21, itu kita bisa melakukan jurnal kembali agar menghilangkan hutang PPh 21-nya. Gitu. Cara jurnalnya kita bisa langsung lakukan dari menu akuntansi di bagian daftar jurnal. Nah, di sini kita bisa lakukan input jurnal kembali. Nah, sudah kita klik tambah, lalu kita bisa jurnal hutang PPh 21 dan kas pembayaran kita menggunakan apa. Nah, jadi tadi sebelumnya kan saya melakukan jurnal dari kas kecil ya. Nah, saya juga melakukan jurnal kembali untuk pembayaran PPh 21 karyawan dengan kas kecil juga. Kita bisa langsung isikan di bagian debit untuk posisi hutang PPh 21. Lalu untuk kredit kita bisa isikan di bagian kas karena mengurangi kas kita ya. Kalau sudah bisa disimpan aja. Kalau sudah seperti itu, otomatis laporan di neracanya akan hilang karena kita sudah bayarkan ke negara. Nah, ini sudah hilang ya. Jadi untuk mengecek detailnya, itu coba kita cek di bagian akuntansi, buku besar, lalu ke bagian hutang PPh 21. Nah, itu coba proses. Jadi, bulan sebelumnya kita hanya melakukan jurnal pembayaran gaji dan belum dipotong dengan pembayaran PPh-nya ke pajaknya langsung, maka akan muncul nih di bagian neracanya, yaitu nilai 100.000. Tapi kalau misalnya sudah dibayarkan, kita jurnal kembali, maka otomatis sudah tidak ada hutang lagi ke DJP atau ke pajak. Nah, seperti itu ya teman-teman, mudah kan? Kalau ada yang masih belum paham dan belum jelas, tenang aja. Teman-teman bisa tanya ke tim support Trigona Software, kontaknya ada di deskripsi ya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.